Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas gaya pemulih. Pada video sebelumnya kita sudah bahas gaya pemulih pada bandul. Pada video kali ini kita akan membahas gaya pemulih pada pegas. Ini pegas. Kalau awalnya sebelum membahas gaya pemulih pada pegas, kita review sedikit apa itu pegas. Ini pegas kalau digantungkan tanpa ada beban, panjangnya L0 misalnya. Setelah digantungkan beban seperti ini, digantungkan beban, maka panjangnya akan bertambah panjang dia. Bertambah panjang dari posisi awal ke posisi akhir. Kita beri nama pertambahan panjangnya itu delta L. Pertambahan panjang pegas itu. Bertambah panjang pegas itu karena pengaruh gaya. Gaya sekarang adalah gaya berat benda ini, yaitu W. Nah, maka pada materi sebelumnya tentang pegas itu sudah dibahas bahwasanya gaya pada pegas itu, gaya yang timbul pada pegas karena pegas diberi gaya, itu F sebenarnya K delta L, di mana F itu artinya besarnya gaya yang diberikan pada pegas sehingga timbul gaya pegas sebesar F ini juga, karena sehingga panjang pegas berubah sebesar delta L. Atau dapat ditegaskan bahwasanya delta L itu adalah perubahan panjang pegas karena pengaruh gaya F. Nah, untuk kasus sekarang bertambah panjang pegas sebesar delta L itu karena pengaruh gaya W. Maka kita bisa tulis F sama dengan K delta L itu bisa ditulis menjadi K sama dengan F per delta L. F-nya itu adalah berat benda W ini, yang menarik pegas ke bawah itu W sama dengan M kali G. Jadi F-nya boleh diganti dengan W. W boleh diganti dengan M kali G. Jadi K konstanta pegas ini jadi M kali G per delta L. Kira-kira begitu. Kemudian kalau setelah pegas digantungkan seperti itu, kalau benda sudah digantungkan pada pegas seperti ini, maka sekarang bendanya dalam keadaan seimbang. Seimbang antara gaya berat pegas, gaya benda ke bawah dengan gaya pegas yang menarik ke atas. Sekarang ada pegas yang menarik benda ini ke atas. Sekarang kalau kita tarik ke bawah sebesar jari-jari lingkaran misalnya, ini periode getaran benda pada ujung pegas diproyeksikan pada diameter vertikal dari lingkaran, dari gerak melingkarnya. Kemudian kalau ditarik ke bawah, maka gaya pegas akan membesar. Saat dilepaskan, gaya pegas itu akan besar dari W. Maka saat dilepaskan, gaya pegasnya kuat, maka benda ini akan tertarik ke atas. Berarti yang mengembalikan ke atas gaya pegas tadi, gaya pegas yang bertambah panjang karena sebesar R ini. Maka setelah ditarik lagi ke bawah sebesar R, timbul lagi gaya pegas yang baru. Ada gaya pegas yang besarnya F sama dengan K kali A, ditarik ke bawah sebesar R, atau K kali R, pertambahan panjangnya R dari posisi awal. Jadi bertambahnya panjang R sebesar R ke bawah itu pengaruh kita yang menarik dengan gaya F. Jadi gaya ini gaya yang diberikan ke pegas, ke benda ini tadi, sehingga pegas tertarik ke bawah. Gaya yang diberikan ke pegas, ke benda atau ke pegas, sehingga pegas tertarik ke bawah sejauh R. Maka timbul, berarti kita memberikan gaya sebesar F sama dengan K kali R. Kalau dilepaskan, maka benda akan kembali ke titik seimbang. Berarti ada yang menarik benda ke atas, yaitu gaya yang tadi. Pas di titik seimbang dia tidak diam, dia akan terus ke atas. Kalau ditarik ke bawah sebesar R dan simpang ke atas juga sebesar R, bisa dilihat sebesar R juga ke atasnya. Itu yang namanya getaran harmonis, ya. Kembali lagi ditarik ke bawah sebesar R, nanti terus ke titik seimbang, terus ke atas lagi, sampai di atas dia nggak bisa bertambah besar lagi, simpangannya hanya sebesar R. Berarti simpangan terbesar itu diberi nama amplitudo. Jadi simpangan terbesar ke atas sebesar R. Ke atas ini simpangannya terbesar, itu sebesar R, yang disebut dengan amplitudo. Demikian juga simpangan ke bawah terbesarnya tadi juga sebesar R. Maka R itu disebut, simpangan terbesar itu disebut nanti amplitudo. Atau ini boleh ditulis R-nya boleh diganti dengan A, F kali A.
Jadi F, apa itu F? Gaya pegas yang timbul saat pegas tertarik ke bawah sebesar A. Karena ada gaya yang bekerja pada pegas bertambah besar gayanya dari posisi seimbang tadi, maka pegas akan waktu dilepaskan akan tertarik ke atas. Jadi menarik ke atas itu adalah gaya pegas. Jadi yang gaya pemulih pada pegas adalah gaya pemulih oleh pegas adalah gaya pegas. Gaya pegas. Gaya pegas itu ya bergantung pada berapa simpangannya. Kalau saat dia di posisi di sini misalnya simpangannya sebesar Y, maka gaya pemulihnya F-nya ya F sama dengan KY. Gaya pegasnya F sama dengan KY. Kalau saat simpangannya A, gaya pegasnya ya F sama dengan KA. Gitu. Sekarang jadi berarti gaya yang mengembalikan benda ke titik seimbang itu adalah gaya pegas. Berarti gaya pemulih Fm pada pegas ini adalah gaya pegas. Gaya pemulih pada pegas adalah gaya pegas. Gaya pegas. Nah, jadi karena gaya pemulih itu melawan dari gaya yang kita berikan tadi, maka gaya pemulih itu diberi tanda min. Gaya pemulih pada pegas adalah gaya pegas sama dengan min KY. Secara umum boleh juga diganti dengan A nanti. Kalau gaya pemulih pada saat simpangan Y, ini pada saat simpangannya Y, bisa juga gaya pemulih pada saat simpangan A. Jadi gaya pemulih itu berbeda setiap saat. Kalau simpangannya besar, gaya pemulihnya besar. Kalau simpangannya kecil, gaya pemulihnya kecil. Kalau simpangannya 0, sudah di titik seimbang, dia tidak ada gaya pemulihnya. Karena dia sudah di titik seimbang, mau kemana dipulihkan, dikembalikan dia di titik seimbang. Kira-kira begitu. Kalau dia di atas, gaya pemulihnya ke bawah, pegas mendorong ke bawah. Kalau dia di bawah, gaya pemulihnya ke atas, pegas menarik ke atas ke titik seimbang. Nah, kira-kira seperti itu gaya pemulih. Dengan adanya gaya pemulih ini nanti akan timbul percepatan. Maka pemulih itu sama dengan yang uraian pada bandul. Pemulih itu sama dengan M kali AY. Dengan ada gaya pemulih, maka benda akan bergerak bolak-balik melewati titik seimbang sehingga timbul getaran. Maka percepatannya percepatan getaran MAY. AY boleh diganti dengan min omega kuadrat Y. Min omega kuadrat Y. Boleh juga nanti AY ini bisa tergantung. Kalau saat simpangannya Y, ya F pemulihnya akan sama dengan M omega kuadrat Y. Kalau saat simpangannya A, simpangannya terbesar, F pemulihnya besar juga, sama dengan M omega kuadrat A. Y-nya sama dengan A, simpangannya sebesar A. Jadi di sini juga begitu. Gaya pemulih yang mana? Kalau diambil gaya pemulih simpangannya Y, maka yang diambil F pemulihnya M omega kuadrat Y. Maka dalam hal ini kita bisa menuliskan bahwa F pemulih itu kalau kita ambil yang Y aja, bisa juga nanti F pemulih itu yang M min KA di sini, ya ambil yang M omega kuadrat A. Jadi ini F pemulih juga, ini F pemulih juga. Maka berarti min KY itu akan sama dengan M omega kuadrat Y. M omega kuadrat Y. Y-nya bisa dieliminir. F pemulih itu min ini AY itu min ya. Min. Ini min. AY itu min omega kuadrat Y. Min omega kuadrat Y. Ini min ya. Min omega kuadrat A atau min omega kuadrat Y. Jadi ini min. Ini min di sini. M kali min omega kuadrat Y. Min-nya habis, Y-nya habis, maka saya bisa tulis K sama dengan M omega kuadrat. Ini sangat penting nanti. Seperti di sini omega boleh diganti dengan akar K per omega. Ini boleh sama dengan omega
omega kita bisa cari frekuensi, maka K sama dengan M, omega boleh diganti dengan 2pi per T dikuadratkan. Maka T aja sama dengan akar dari 2pi akar dari M per K. Seperti itu. Kemudian sebagaimana sudah kita ketahui tadi, K itu boleh diganti dengan Mg per delta L. Maka T itu juga akan sama dengan 2pi akar M per Mg per delta L. Mg per delta L. Maka M nya coret, maka T sama dengan 2pi akar delta L per G. Delta L perubahan panjang tegas tadi. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan periode ayunan, T sama dengan ayunan kemarin itu akar 2pi akar L per G. L ini panjang tali ayunan. Nah, berbeda dengan ini perubahan panjang tegas. Ini panjang tali ayunan. Nah, kalau di sini T itu tidak bergantung pada massa benda, hanya bergantung pada L. Apakah di sini menyatakan hal begitu pula? Tidak ada M di sini. Apakah delta L T tidak bergantung pada M di dalam hal ini? Itu perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan lagi. Walaupun tidak ada M di sini, maka tetap saja T bergantung pada M. Karena maka persamaannya di sini yang dilihat. Maka T itu bergantung pada M atau pada konstanta Pegas dan konstanta Pegas. Kenapa? Kalau M-nya berubah, massa benda yang digantungkan berubah, maka delta L-nya ini akan berubah. Kalau M-nya digantungkan berubah, maka delta L ini perubahan panjang tegas karena pengaruh Mg, ya kan? Maka delta L ini bergantung pada M. Maka kita dapat simpulkan bahwa T untuk getaran pada Pegas bergantung pada massa. Sementara periode getaran pada ayunan bandul tidak bergantung pada massa, hanya bergantung pada L, pada panjang tali ayunan saja. Barangkali demikian uraian tentang gaya pemulih pada Pegas. Contoh soalnya dapat dilihat nanti pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.